Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz Maulana dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi dari kami, yaitu evaluasi kinerja dan peran guru dalam administrasi PTK. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah dicapai. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut, apakah sudah dicapai atau belum. Selanjutnya, evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tenaga pendidik sebagai acuan dalam pengambilan langkah selanjutnya. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah tersebut. Dan bagian yang kedua, bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan, yaitu tujuan pelaksanaannya evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik. Terdapat 6 tujuan yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah menentukan tingkat kompetensi guru. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga itu menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian guru. Yang kelima yaitu menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap positif. Dan yang terakhir adalah menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dari karir guru dalam bentuk penghargaan. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik ini dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencakup syarat evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi, serta perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar dari evaluasi ini ada 3. Yang pertama itu valid. Yang jika dibahas itu adalah aspek yang benar-benar mengukur kompeten tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua itu adalah reliabilitas, yaitu mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun atau maupun kapanpun. Yang selanjutnya itu praktis. Dalam artian di sini adalah dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan pelaksanaannya yang tidak menyulitkan. Dan selanjutnya itu ada beberapa prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, yaitu yang pertama itu berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kinerja. Kinerja dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam pelaksanaan tugasnya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu berdasarkan dokumen PK guru, yang artinya penilai guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi ini harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi
kinerja tenaga pendidik. Yang terakhir yaitu dilaksanakan secara kompeten. Dilaksanakan dengan kompeten ini artinya dilaksanakan secara teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah aspek dalam mengevaluasi tenaga pendidik. Dalam evaluasi tenaga pendidik terdapat beberapa unsur yang perlu dievaluasi atau digarisbawahi, yaitu evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek yang dievaluasi meliputi terdapat 4 domain yang harus dievaluasi. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu melaksanakan tindak lanjut dari hasil penilaian. Selanjutnya yaitu ada evaluasi guru, BK atau bimbingan konseling. Evaluasinya meliputi ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil bimbingan. Yang keempat yaitu melaksanakan tindak lanjut dari hasil bimbingan tersebut. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada setiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang maupun panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Setiap hasil dari evaluasi tersebut, jika sudah terisi semua, nantinya hasil lembar instrumen selanjutnya akan ditampilkan ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut nantinya dapat dilihat jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi, yang telah diteliti. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Terdapat 7 peran guru dalam pelaksanaan PTK ini. Dalam administrasi PTK. Yang pertama yaitu membuat buku induk pegawai. Yang kedua, menyiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lainnya. Yang ketiga, membuat inventarisasi fisik kepegawaian baik kepala sekolah maupun guru, dan juga tata administrasi atau tata usaha. Yang keempat yaitu membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang kelima yaitu membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam yaitu mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses PBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.